Selamat malam, sahabat-sahabat GPB yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam program Naikol GPB bersama saya Pendeta Daniel Yohanes Christian Lumentut, Ketua Majelis Jemaat GPB Harapan Kasih Berkasih. Pada malam hari ini kita bersama hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Bapa di surga yang penuh kasih, kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, pada malam hari yang indah ini, kembali kami hendak membaca dan juga merenungkan akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami menyadari bahwa kami penuh dengan kelemahan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon kiranya Roh Kudus membimbing dan menuntun kami, agar kami dapat mengerti dan memahami akan kehendak firman Tuhan, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan beriman kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Sahabat-sahabat GPB yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama pada malam hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Rut pasalnya yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8, yang menyatakan, Boas telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Kebetulan lewatlah penebus yang disebutkan Boas itu. Lalu berkatalah Boas, "Hei saudara, datanglah dahulu kemari, duduklah di sini." Maka datanglah ia lalu duduk. Kemudian dipilihnyalah 10 orang dari para tua-tua kota itu dan berkata, "Duduklah kamu di sini." Maka duduklah mereka. Lalu berkatalah ia kepada penebus itu, "Tanah milik kepunyaan saudara kita Elimelek hendak dijual oleh Naomi yang telah pulang dari daerah Moab. Jadi pikirku, baik juga hal itu kusampaikan kepadamu sebagai berikut. Belilah tanah itu di depan orang-orang yang duduk di sini dan di depan para tua-tua bangsa kita. Jika engkau mau menebusnya, tebuslah. Tetapi jika engkau tidak mau menebusnya, beritahukanlah kepadaku, supaya aku tahu, sebab tidak ada orang yang dapat menebusnya kecuali engkau, dan sesudah engkau, aku." Lalu berkatalah ia, "Aku akan menebusnya." Tetapi kata Boas, "Pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau memperoleh Rut juga, perempuan Moab, istri orang yang telah mati itu, untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya." Lalu berkatalah penebus itu, "Jika demikian aku tidak dapat menebusnya, sebab aku akan merusakkan milik pusakaku sendiri. Aku mengharap engkau menebus apa yang seharusnya aku tebus, sebab aku tidak dapat menebusnya." Beginilah kebiasaan dahulu di Israel dalam hal menebus dan menukar. Setiap kali orang hendak menguatkan sesuatu perkara, maka yang seorang menanggalkan kasutnya sebelah dan memberikannya kepada yang lain. Demikianlah caranya orang mensahkan perkara di Israel. Lalu penebus itu berkata kepada Boas, "Engkau saja yang membelinya, dan ditanggalkannyalah kasutnya." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Sahabat-sahabat GPB yang terkasih di dalam Tuhan, dalam menjalani kehidupan ini, setiap manusia pasti tidak pernah luput dari berbagai macam persoalan dan masalah-masalah kehidupan. Baik persoalan dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan pekerjaan, maupun dalam kehidupan bergereja. Namun saudara, hal yang penting yang perlu kita perhatikan di sini adalah
bagaimana kita sebagai orang yang percaya menyikapi setiap persoalan dan pergumulan hidup yang kita hadapi. Sahabat-sahabat GPB yang terkasih di dalam Tuhan, dalam menghadapi berbagai macam persoalan dalam hidup ini, seberat apapun yang kita alami, persoalan yang kita hadapi dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, janganlah kita cepat berputus asa ketika menghadapi semua problem dalam hidup ini. Mari kita membangun harapan dan hidup mengandalkan Tuhan dalam setiap perkara kehidupan yang kita hadapi. Apapun penyebab persoalannya, yang penting kita hidup berserah secara total kepada Sang Pemilik kehidupan itu. Kita yakin dan percaya di dalam iman, tangannya akan terulur bagi setiap orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan. Karena kita tahu dan kita percaya bahwa Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus itu lebih besar dari persoalan atau masalah yang kita hadapi. Sahabat-sahabat GPB yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara mengenai persoalan atau masalah kehidupan. Dalam perikop pembacaan kita pada malam hari ini, keluarga Elimelek, dalam hal ini Ruth dan Naomi, menghadapi satu persoalan yang berkaitan dengan tanah milik keluarga Elimelek. Dan di dalam perikop bacaan kita pada hari ini, seorang yang bernama Boas, ia bertindak sebagai tokoh utama yang penuh dengan tanggung jawab dan memiliki integritas untuk bagaimana ia dapat menyelesaikan persoalan yang tengah dihadapi oleh keluarga Elimelek. Dalam bacaan kita ini juga saudara, ditekankan tentang pentingnya hukum dan aturan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat pada saat itu. Dan Boas menunjukkan kesungguhannya untuk menjadi penebus bagi Ruth dan keluarganya. Dan tindakan yang dilakukan oleh Boas ini bukan hanya sekedar untuk memenuhi aturan dan hukum yang berlaku pada saat itu, tetapi juga lebih kepada bagaimana Boas hidup mempedulikan kehidupan sesamanya, dan juga hendak menyatakan tindakan kasih dan kehormatan. Boas juga hendak mengangkat harkat dan martabat keluarga Elimelek, secara khusus bagi Ruth dan Naomi. Selanjutnya saudara, dalam melaksanakan akan tugas dan tanggung jawabnya, Boas ia tidak bertindak secara sembunyi-sembunyi. Ia mengumpulkan para tua-tua dan melakukan segala sesuatunya itu secara terbuka. Tidak ada yang disembunyikan oleh Boas. Saudara, sikap transparan ini hendak mengajarkan kepada kita betapa pentingnya hidup dalam kejujuran dalam semua tindakan kita, terutama hal yang berkaitan dengan keputusan besar yang harus kita ambil dalam kehidupan kita. Sahabat-sahabat GPB yang terkasih di dalam Tuhan, Boas tidak mengandalkan kekuatan dan kemampuan yang ada pada dirinya sendiri, tetapi Boas juga dalam doa dan harapannya kepada Tuhan, ia memohon hikmat, pertolongan
yang daripada Tuhan, sehingga ia dapat menghadapi setiap problema, masalah yang dihadapi dalam kehidupannya. Dan Tuhan menjawab apa yang menjadi doa dan harapan yang diinginkan oleh Boas. Di sini kita melihat, saudara, bahwa campur tangan Tuhan baik dalam kehidupan Boas maupun dalam kehidupan Ruth dan Naomi itu nyata. Dan Tuhan menyatakan kasih dan kuasa-Nya kepada keluarga Elimelek ini. Sahabat-sahabat GPB yang terkasih di dalam Tuhan, setiap kita tentunya memiliki satu harapan hidup yang lebih baik daripada kehidupan sebelumnya. Oleh karena itu, setiap doa dan harapan yang kita naikkan kepada Tuhan tidaklah sia-sia apabila kita dengan sungguh-sungguh hidup berserah dan juga senantiasa hidup yang mengandalkan Tuhan dan tidak hidup bersandar kepada kekuatan dan pengertian kita sendiri. Firman Tuhan di dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 5 dan ayat yang ke-6 menyatakan, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu." Sahabat-sahabat GPB yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita hidup senantiasa hanya berharap dan bersandar kepada Tuhan yang mempunyai kuasa. Di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan, kita akan senantiasa dituntun, dibimbing, dan disertai oleh kasih-Nya. Bahkan persoalan hidup seberat apapun, bersama dengan Tuhan, kita akan memperoleh jalan keluar yang terbaik. Sahabat-sahabat GPB yang terkasih dalam Tuhan, dalam kehidupan sebagai warga bangsa, kita bersama telah mengambil bahagian di dalam pemilihan kepala daerah. Saudara, kendatipun setiap kita dalam menentukan dan memilih pemimpin itu berbeda, namun tentunya kita menginginkan dan berharap kepada Tuhan agar Tuhan dapat menghadirkan pemimpin yang hidupnya takut akan Tuhan, pemimpin yang berintegritas dan lebih mengutamakan kepentingan orang banyak. Oleh karena itu, saudara, sebagai anak-anak bangsa, marilah kita tetap menjaga kesatuan dan persatuan dan tetap menjaga hidup dalam keutuhan sebagai bangsa dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kehidupan para pemimpin kita, memberkati akan kehidupan masyarakat bangsa dan negara, dan juga memberkati gereja dalam melaksanakan tugas, panggilan, dan pengutusannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sahabat-sahabat GPB yang terkasih dalam Tuhan, mari berdoa. Bapa di surga yang penuh kasih, terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Melalui perenungan firman Tuhan pada malam hari ini, kembali kami diingatkan agar kami menunjukkan kehidupan yang senantiasa hidup mengandalkan Tuhan. Di dalam setiap persoalan dan pergumulan kehidupan yang kami hadapi, kami tidak mengandalkan kekuatan dan kemampuan kami sendiri, tetapi kami hidup hanya mengandalkan Tuhan. Karena orang-orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kepada Tuhan, maka kehidupannya akan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk tugas dan tanggung jawab kami sebagai gereja yang Kau hadirkan di tengah-tengah dunia ini. Kiranya kehadiran kami senantiasa dapat menjadi berkat
bagi kehidupan banyak orang. Sebagai warga masyarakat, sebagai anak-anak bangsa, kami dapat tetap menjaga kesatuan dan persatuan dan hidup dalam kedamaian dan saling menghormati, saling menghargai satu dengan yang lain sebagai sesama warga masyarakat, sehingga tetap tercipta keutuhan, kesatuan, dan persatuan sebagai bangsa Indonesia. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan dan pimpinan Tuhan dalam kehidupan masyarakat kami secara khusus ketika kami bersama telah mengambil bagian di dalam pemilihan kepala daerah. Kiranya dihadirkan para pemimpin yang hidupnya takut akan Tuhan, dapat menegakkan keadilan dan kebenaran, dan lebih mengutamakan kepentingan orang banyak. Bapa di sorga, juga berdoa bagi setiap kami secara pribadi, juga keluarga kami masing-masing, senantiasa ada dalam pemeliharaan dan kasih Tuhan, dan dalam setiap kali kami menghadapi persoalan dan pergumulan hidup, kami hidup di dalam naungan kasih-Mu, dan kami senantiasa hidup hanya mengandalkan kuasa dan kasih Tuhan. Bapa di sorga, malam telah menjadi bahagian kehidupan kami. Sebentar kami hendak beristirahat. Tuhan jaga dan lindungi kami semua, agar kami dapat menikmati kehidupan di malam ini dengan penuh sukacita di dalam Tuhan. Inilah doa kami, permohonan dan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat-sahabat GPIB, demikianlah program Night Call GPIB. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita semua.